Saudara, Presiden Donald Trump lagi-lagi mengeluarkan pernyataan akan menghentikan perang dengan Iran dalam 2 atau 3 minggu. Namun Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth justru memberi sinyal akan adanya serangan baru dalam 1-2 hari ke depan. Lantas apa sebenarnya taktik yang sedang dimainkan Amerika? Kita bahas bersama mantan Kasat yang kini menjadi penasihat Presiden bidang pertahanan nasional, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, dan juga dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Duarte. Selamat petang Prof. Dudung, selamat petang Mas Evata. Terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang. Terima kasih Mbak, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Dudung, kalau tadi seperti yang berita kita saksikan bahwa Trump menyatakan bahwa akan segera menghentikan perang. Tapi Menhannya justru mengatakan akan memberikan atau akan meluncurkan serangan baru. Apa yang Anda lihat dalam strategi yang sedang diluncurkan Amerika Serikat ini? Ada 2 sikap yang berbeda. Ya memang kalau saya lihat, ya kalau misalnya akan terjadi perang besar ya, saya melihat kemungkinannya itu masih ada. Tetapi kita yakini bahwa semua pihak juga pasti akan sangat berhitung. Karena kalau konflik ini masuk ke perang darat skala penuh, tentunya biaya ini akan semakin besar. Risiko juga semakin tinggi dan tentunya efeknya bisa meluas ke seluruh kawasan. Jadi menurut saya ancamannya ini sangat nyata. Tapi menurut saya belum tentulah kalau menjadi opsi yang paling utama. Karena sampai sekarang jalur diplomasi dan upaya deeskalasi ini saya lihat masih terus dilakukan dan masih terus bergerak. Tapi kalau seperti Prof. Dudung ketika dulu memimpin di Kasat, apa yang menjadi pemicu ketika Presiden mengatakan A, misalnya seperti yang dikatakan Trump akan menghentikan perang, tapi di sisi lain Menteri Pertahanannya mengatakan akan meluncurkan serangan. Biasanya apa yang terjadi di sini, Prof? Ya seharusnya menurut saya Menteri Pertahanan atau Menteri Perang dari Amerika ya harus loyal kepada presidennya dong. Tidak mempunyai opsi yang berbeda. Nah itu betul tadi strategi apa yang akan dikembangkan oleh pihak Amerika kalau antara presiden dengan menterinya itu berbeda langkahnya itu demikian. Mhm. Mas Evata, kalau dari perspektif Anda, apa sebenarnya strategi yang sedang dijalankan Amerika Serikat? Apakah benar perang akan dihentikan at least 3 minggu ke depan, atau justru akan berkembang karena Menhannya memiliki perspektif yang berbeda seakan-akan dari presidennya? Baik, tentu kita coba untuk buka lanskap ini selebar-lebarnya dan seluas-luasnya, bahwa memang Amerika Serikat sedang memainkan 2 strategi yang sama, atau 2 strategi yang bisa kita katakan cukup unik dan berbeda, saat di mana Menteri Pertahanan menyampaikan demikian, terus Presiden menyampaikan demikian. Tetapi kita harus memahami bahwa Amerika itu memang sudah menyiapkan exit plan bahkan sebelum bertempur. Jadi kemenangan menurut Amerika tidaklah untuk membumi hanguskan Iran secara total, tetapi dia mengatakan bahwa dia ingin menyampaikan bahwa mereka berhasil mundur kemampuan Iran sampai ke belakang. Nah ini adalah bagian dari strategi yang dimainkan oleh Amerika, sehingga kebingungan-kebingungan ini sebenarnya sudah berada pada titik terang. Dan yang paling menarik adalah bahwa ternyata serangan atau titik-titik sisi yang nanti diancam oleh Iran, ya itu merupakan titik-titik yang merupakan bagian terpenting dari Amerika. Salah satunya adalah pemilik saham dari 18 perusahaan yang tergabung dalam S&P itu terancam terbakar semua karena mereka akan menyerang di titik Abu Dhabi. Nah kalau titik di Abu Dhabi itu nanti diserang, fasilitas air diserang, maka Amerika akan kehabisan darah. Nah maka kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya Amerika Serikat kali ini cukup memaksa semaksimal mungkin untuk memberikan kemenangan fiksi. Dan keduanya akan mengatakan bahwa kami sudah menang, kita harus menyampaikan itu ke masyarakat, tetapi mereka akan meninggalkan begitu saja. Ini menjadi salah satu opsi yang paling besar presentasinya kemudian. Kalau Prof. Dudung sendiri melihatnya, apakah kekuatan dari Iran ini sebenarnya bisa mengimbangi Amerika Serikat dan Israel? Ya kalau saya lihat ya Iran tidak bisa mengimbangi dengan cara yang sepenuhnya simetris. Kekuatan Iran justru ada pada asymmetric capability-nya.
yaitu daya tahan negara. Ini yang justru mereka menjadi suatu andalan. Di samping itu ada kekuatan kemampuan rudal dan drone dan kedalaman wilayah karena pasti masalah geografi mereka lebih menguasai Iya. serta jaring pengaruh di kawasan. Artinya keterlibatan wilayah yang ada di sekitar negara itu. Jadi yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan Israel ini bukan kekuatan militer konvensional Iran semata, tetapi juga strategi resiliensi dan kemampuan Iran untuk bertahan dalam konflik yang begitu panjang. Memang Hmm. Amerika punya kekuatan seperti ya anggaran dia begitu besar, kemudian dia mempunyai pengalaman untuk invasi, Ya. walaupun apa kali dia gagal. Kemudian dia mempunyai teknologi, tetapi jangan salah, Iran dia mempunyai kekuatan personal. Kemudian dia juga mempunyai kekuatan wilayah, yaitu geografi itu sendiri, Hmm. baik orang hutan maupun gedung-gedung yang mereka sudah Hmm. kuasai, gitu demikian. Artinya ketika rencana Amerika Serikat untuk melakukan invasi darat ini akan disambut baik, artinya kekuatan tidak hanya amunisi tapi juga personelnya Iran cukup kuat untuk melawan Amerika Serikat, Prof. Saya rasa cukup kuat. Jadi Iran ya itu artinya sudah 40 tahun di embargo, mereka sudah betul-betul menyiapkan. Kita juga kan tidak menyangka mereka punya rudal yang banyak. Dan kemudian saat ini saya yakin kalau misalnya operasi darat itu dilaksanakan, mereka akan menyambutnya dengan taktik dan strategi yang tentunya dia kuasai secara geografi. Kalau dari Mas Evata sendiri, bagaimana kekuatan antara Iran dan juga Amerika Serikat ketika memang invasi darat ini terjadi? Apakah konflik ini masih bisa dikatakan sama-sama dipegang kendalinya, baik itu oleh kekuatan personel Amerika Serikat dan juga kekuatan personel dari Iran sendiri? Baik, bahwa pada kenyataannya sebenarnya rencana utama dari Amerika Serikat untuk menunjukkan keseriusan. Kita bisa melihat bahwa tekanan-tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat selama ini yang mengatakan bahwa mereka tidak serius, mereka sudah ompong giginya dan lain sebagainya, ini dijawab begitu. Mereka memadatkan pasukan, menambah pasukan, bahkan ada rencana untuk pengiriman bomber dengan 30.000 pon dan lain sebagainya. Sampai USS Tripoli ada pemadatan sampai 3 kapal perang. Ini tanda bahwa mereka cukup serius. Tetapi saya membacanya bahwa ini disiapkan setelah diplomasi. Jadi setelah diplomasi yang diinginkan oleh Amerika adalah menjaga Selat Hormuz karena Selat Hormuz masih menjadi titik cekik energi dari Amerika Serikat gitu. Jadi Amerika Serikat terpaksa harus berunding dan Amerika Serikat harus mengurangi keinginan serta egosentrisnya mereka untuk kembali melihat bahwa ada banyak investasi yang akan hancur dan investasi-investasi yang hancur ini nanti akan membuat Amerika kontraproduktif ke depan. Maka ini adalah bumerang efek yang dialami oleh Amerika dalam titik ini kalau saya melihat demikian. Dan Iran tidak punya waktu untuk istilahnya kalau Amerika mengalami kehabisan darah dalam berpolitik, tetapi Iran tidak. Apapun yang terjadi mereka akan maju saja. Maka apa yang dibaca oleh Iran malah terlihat Iran menganggap bahwa Amerika dalam posisi lemah, jadi harus ditekan terus. Nah, maka ini yang terjadi kalau saya lihat demikian. Lalu bagaimana dengan rencana Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa akan menyiapkan dan juga menerjunkan ribuan prajuritnya? Ya, untuk menyerang Iran secara total itu dibutuhkan mungkin 600.000 pasukan sebenarnya. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa perang hari ini itu ya dengan 600.000 tiba-tiba seluruh masyarakat Iran itu akhirnya diserang dan dibunuh, kan enggak. Jadi mereka akan menyerang titik-titik lokasi dan titik-titik lokasi itu nanti akan dijaga. Apa yang dijaga? Pulau Kar, ya. Terus juga beberapa titik-titik, salah satunya adalah PLN-nya mereka, titik airnya mereka, titik-titik strategis yang nantinya akan membuat pangkalan mereka yang di bawah tanah itu akhirnya mati sendiri. Itu harapannya Amerika. Tetapi Artinya 600.000 prajurit ini hanya akan menempati titik-titik krusial seperti itu, tidak masuk ke dalam wilayah Iran secara mendalam. ya, itu kalau misalkan mereka mau menyerang Iran sampai ke titik Teheran ya. Oke. Kalau mereka menyerang di titik garis pantai, ya makanya etik itu airborne itu sudah cukup. Terus dengan naval Navy 5.000 ya, marinir itu sudah cukup.
terus ditambah dari pasukan negara Teluk dan juga ditambah dari pasukan Israel, sebenarnya itu udah cukup. Jadi mereka mau menjaga kepentingan mereka di sana sebenarnya itu. Mhm. Prof. Dudung, kalau seperti yang disebutkan Presiden Trump ketika perang bisa mulai ataupun masih bisa berlanjut 2 sampai 3 pekan mendatang, apakah kunci kekuatan Iran ini masih bisa mengimbangi Israel AS selama sebulan ke depan? Ya, kalau menurut saya kita kan tadinya tidak tahu lah kekuatan Iran sampai sedemikian dahsyatnya, tetapi rupanya kenyataannya mampu mengimbangi. Dan saya yakin pasti mereka bisa. Dan satu hal tadi Mbak yang perlu saya tambahkan bahwa tadi disampaikan bahwa 600.000 Iran itu luas wilayahnya 1.617 km persegi. Ini sangat luas, jadi hampir seluas dengan Indonesia. Tapi ini daratan semua. Kalau 600.000 itu bisa hilang di situ, apalagi dengan tekanan drone, kemudian roket dan sebagainya. Dan kalau misalnya terjadi kontak tembak di darat pun pasti akan ada proses evakuasi dan ini tentunya tidak mudah kita bergerak. Kalau kita melakukan operasi begitu singkat, 1-2 minggu oleh Amerika mungkin bisa dia menggunakan teknologi yang canggih, tetapi kalau ini berkepanjangan, apalagi perang berlarut-larut, saya yakin Iran akan lebih menguasai. Satu Oke. hal yang lebih penting itu adalah militansi ideologi mereka. Artinya Hmm. bahwa perang ini kalau toh misalnya terjadinya korban dan meninggal atau mati, itu bagi mereka adalah itu berjihad. Nah ini Oke. yang perlu dipertimbangkan. Tapi di satu sisi, Prof, ketika Anda menyebutkan bahwa 600.000 pasukan dengan luas geografis yang sangat luas, hampir seluas Indonesia. Di sisi lain, Amerika Serikat kan juga dibantu Israel yang memiliki kekuatan militer yang bisa dikatakan sangat kuat dan juga termasuk intelijennya. Ya itu tadi saya bilang hitungannya kalau Iran dia sekarang punya kekuatan sekitar 2 juta orang, 2 juta dikerahkan, kemudian juga belum lagi mereka punya IRGC, Ya. kemudian belum lagi kalau misalnya ini terjadi bisa jadi Hizbullah bergabung, kemudian Hamas bergabung, belum lagi seperti Irak sudah mulai bergabung, Pakistan dan sebagainya. Ini bahkan lebih besar lagi. Ya ini yang menurut saya punya keyakinan kalau operasi ini berlangsung lama, maka saya yakin Iran akan mampu mengimbanginya itu Mhm. demikian. Lalu apakah konflik di Timur Tengah ini sebenarnya masih dikatakan sesuai plan seperti yang direncanakan Amerika Serikat dan juga Israel? Apakah ini masih terkendali atau tidak? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Dan kita masih akan melanjutkan dialog pada sore hari ini. Mas Yafata, apakah sebenarnya saat ini ketika konflik di Timur Tengah belum juga mereda, belum juga usai, apakah sebenarnya kita sedang melihat konflik yang tidak terkendali, yang tidak sesuai dengan plan serangan Amerika Serikat dan juga Israel? Karena kita tahu sekarang Iran juga dibantu oleh Houthi, dibantu oleh Hizbullah, bahkan di sisi lain Rusia dan Tiongkok juga masih membackup secara dalam tanda kutip secara tidak terang-terangan. Baik, tentu ini merupakan satu ironi ya, bahwa memang seluruh energi yang terpusat itu menjadi kendali dari siapa yang mau mengendalikan perang ini gitu. Kita bisa melihat bahwa Iran memegang itu gitu. Titik di laut, terus juga sampai di beberapa wilayah negara yang sebenarnya harusnya terbebas, tapi karena mereka bermain mata dengan Amerika juga diancam begitu. Dan Amerika Serikat yang awalnya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan leverage, titik tekan yang sangat luar biasa, terpaksa harus melihat bahwa perang ini akhirnya menciptakan satu kondisi yang tidak terkendali. Maka semua pihak akhirnya terpaksa untuk kembali melihat bahwa tujuan dari perang ini apa. Maka Amerika menyampaikan bahwa tujuan kami adalah memukul mundur kemampuan. Iran mengatakan bahwa kami tidak kalah, kami juga tidak mau menerima apapun ya yang disampaikan oleh Amerika. Maka kemenangan dan juga kemenangan dari dua versi inilah yang nanti akan membuat situasi kembali kondusif. Itu dibaca oleh pasar. Nah, maka sebenarnya kita bisa melihat dari kedua sisi mereka sama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk mengkalibrasi ulang dan juga menegosiasikan ulang. Nah, dengan cara apa? Tidak langsung memang gitu. Nah, maka nanti kita akan melihat hal tersebut terjadi. Tetapi Israel tetap nggak bisa kita hitung nih. Israel akan tetap berada pada posisi bahwa
ini harus menjadi titik yang paling prima menurut mereka. Jadi serangan-serangan apapun yang mereka lakukan juga akan membuat mereka justru dalam kondisi hari ini cukup kebingungan karena trilema ya. Iran yang tetap berdiri melawan Gaza juga melawan Lebanon. Nah, Ya. maka akhirnya mereka terpaksa untuk menyampaikan kepada Amerika bagaimana kalau kita coba ke depannya lakukan satu strategi bahwa perang ini kita selesaikan dulu, tetapi tekanan yang masih akan terus berlanjut pasca diplomasi mungkin. Oke, Prof. Dudung, kalau kita lihat eskalasi perangnya juga memang belum mereda. Dan saat ini justru seakan-akan semakin meluas. Bahkan tentara perdamaian kita TNI 3 gugur di sana. Lalu bagaimana Indonesia harus menyikapi ini? Ya, memang dengan 3 orang TNI yang gugur di sana, ya harusnya Indonesia harus bersikap tegas lah. Tetapi artinya tetap terukur, tegas dalam menurut investigasi yang kredibel, kemudian akuntabilitas dan perlindungan bagi pasukan perdamaian kita sendiri. Dan tapi juga terukur supaya langkah yang diambil tetap efektif secara diplomatik dan tidak hanya bersifat emosional. Kita semua tentu berduka atas gugurnya prajurit Indonesia karena itu respons negara yang harus mencerminkan penghormatan terhadap pengorbanan beliau, sekaligus menjaga martabat Indonesia di forum-forum internasional. Demikian. Prof, tapi bagaimana Anda melihat Indonesia harus mengantisipasi setidaknya agar perang ini tidak merugikan kepentingan Indonesia, seperti halnya pasukan dari energi nasional kita? Ya, memang bahwa Indonesia di dalam mengantisipasi ini harus kita bisa mengajak kepada hal-hal yang kira-kira bisa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, lalu kita fokus pada langkah antisipasi yang konkret aja. Pertama, bagaimana memastikan tentang national energy resilience Ya. terhadap terjaga, kemudian termasuk diversifikasi pasokan dan penguatan cadangan. Yang kedua, memantau dampak terhadap jalur logistik, harga global, dan ketiga menyiapkan respon kebijakan secara cepat dan terkoordinasi. Dan yang penting masyarakat dalam situasi ini menurut saya tidak perlu panik karena justru dalam situasi seperti ini kita juga perlu menjaga ketenangan, kepercayaan dan kerjasama dengan pemerintah. Saya yakin pemerintah juga menentukan langkah-langkah hal yang positif agar kestabilan di negara kita ini tetap terjaga. Demikian. Oke, Mas Evata, kalau kita melihat 3 pekan ke depan sampai 3 bulan ke depan mungkin, apakah konflik ini akan cenderung membesar, mereda, atau paling tidak kita menemukan ada kata damai? Ya, tentu ini semua berakar dari apa yang menjadi motif utama dari perang ini. Ketika kita coba baca, kita buka kembali bahwa serangan dan juga beberapa wilayah-wilayah yang seharusnya tidak diserang, terus kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Amerika justru malah menyebabkan mereka kemungkinan ya tidak bisa bertahan lama dalam perang kali ini karena wilayah juga cukup jauh dan juga tujuan dari mereka dianggap sudah tercapai. Ada proksi-proksi baru yang masuk, inilah yang menyebabkan kedua belah pihak akhirnya cukup kelelahan gitu menghadapi situasi ini. Kalau sampai nanti ke depan Houthi menutup Bab el Mandeb gitu misalkan. Nah, maka ini akan menjadi satu titik yang sangat merugikan Israel. Maka Israel dalam kondisi seperti ini dia mencoba semaksimal mungkin untuk mengajak aliansi negara Teluk agar mereka menciptakan jalur alternatif. Tetapi jalur alternatif ini kan butuh waktu. Maka tekanan yang terjadi hari ini itu justru malah menyebabkan Israel berada pada kondisi yang cukup sulit. Apalagi kalau memang nyatanya Amerika pergi gitu. Kalau Amerika pergi ya berarti ketergantungan Israel terhadap Amerika ya dengan semua senjata dan juga teknologi canggihnya ini yang akhirnya membuat mereka tidak mungkin ya bisa bertahan. Maka dari itu yang kita akan lihat bahwa semua pihak harus kembali lagi memahami ini harus di-stop dan harus ada ceasefire atau minimal ada sesuatu yang dihentikan dulu untuk sementara dan tidak dilanjutkan. Tapi dari prediksi Anda sendiri, Mas Evata, jika perang terus terjadi sampai 3 pekan ke depan, apa yang terjadi bagi Indonesia sendiri?
Prediksi Anda? Ya, pertama kita bisa melihat bahwa pupuk ya yang menjadi salah satu bagian terpenting ini banyak sekali diproduksi dan dialiri ya dari Timur Tengah, dan juga kelangkaan terhadap helium yang nanti akan berpengaruh terhadap teknologi semikonduktor. Nah, ini kan juga di banyak perusahaan ini sangat membutuhkan LNG ya. Kita tahu memang Qatar juga produksi sampai 20%, tetapi kan ada berapa yang hancur dan tidak beroperasi begitu. Terus aluminium ya, terus petrokimia, terus habis itu bromin yang dibutuhkan oleh Israel. Nah, kalau di Indonesia mungkin kita tidak terlalu membutuhkan itu, tetapi yang paling krusial itu terkait dengan tadi beberapa hal itu, pupuk, ya, helium, ya, dan juga LNG. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, dampak-dampak yang bisa mengenai kita adalah bagian dari situasi energi. Dan juga kita bisa melihat bahwa Australia ini kan menjadi PIC juga dari Amerika Serikat. Maka kalau perang ini melebar dan tiba-tiba Cina melakukan agresivitas, tiba-tiba kita tidak bisa hitung, maka bisa saja perang ini akan menjadi tambah lebar, dan momentum dari negara-negara lain melihat kelemahan ini sebagai bagian dari upaya untuk bisa saja memulai perang dunia ketiga langsung gitu. Melihat bahwa semua tidak bisa melanjutkan lagi, dan ini adalah satu kesempatan yang baik untuk memulai hal tersebut. Kita lakukan demikian. Ya, tapi harapan kita bersama adalah damai yang menjadi titik temu di antara para negara yang sedang berkonflik. Terima kasih Mas Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana, dan juga Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dudung Abdurrahman, penasihat khusus Presiden di bidang pertahanan, sudah berbagi perspektif dan informasi di Kompas Petang. Selamat sore.